Pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan melarang mudik Lebaran 2020. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari sejumlah kota-kota besar. Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur negara mempersiapkan mekanisme pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin langsung saja dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%. Yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bansos. Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian kartu prakerja sudah berjalan, minggu ini juga bantuan sosial, bansos tunai juga sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik itu semuanya akan kita larang. Berapa produksi beras kita? Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk ke musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa lama, betul-betul harus dihitung. Jangan overestimate, tolong dikalkulasi yang cermat, dihitung yang detail, berbasis data-data empiris yang valid dan reliable. Yang kedua, rantai pasokan, supply chain, agar sesuai dengan dinamika pergerakan kebutuhan masyarakat. Pastikan dalam supply chain petani mendapatkan perlindungan yang baik, hindari praktek-praktek yang tidak sehat dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian saya juga minta Satgas Pangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan. Yang ketiga, kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Ini yang masih naik, beras mulai naik sedikit. Harga gula tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi 19.000. Bawang putih, bawang bombay juga belum turun. Saya nggak tahu, ini dari Kementerian Perdagangan apakah sudah melihat lapangannya bahwa ini belum bergerak. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5%. Tetapi harga berasnya naik 0,4%. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul. Ini pasti ada masalah. Kalau harga gabah kering giling turun, mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petaninya nggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari. Jadi minggu kedua April saya lihat yang masih naik harga daging sapi, cabai rawit, cabai merah, bawang merah,
bawang putih, gula, dan harga yang turun daging ayam. Yang keempat, situasi COVID ini marilah kita jadikan momentum, sekali lagi, ambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita. Jangan kehilangan momentum kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden.